warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Rizky, Ibu cak mana, apa? Bu? Kenapa lusuh sekali, Rizky? Jawabnya Rizky. Iya, Bu, belum sarapan, Bu. Nah, sarapan dulu, Ki. Iya, Bu. Mau mana Bu. nak belajar, Ki? Kalau tidak sarapan, nih, Ki. Iya, Bu. Ya Ini Bu udah. anak kos, Bu. Ya udah ya. Jadi hari ini sesuai dengan yang minggu lalu yang Ibu katakan bahwa pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang apa? Tampilan Rangku. Pak. Oh ya, masih ingat Gerak, barang Bu. yang keterampilan gerak. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang dipikirin kalian tentang keterampilan gerak ini? Goyang, Bu. Gimana, Ki? Bergoyang, bergoyang. Goyang. Yang lain gimana? Adanya perpindahan, Bu, dari suatu titik ke titik yang lain. Oh ya, Benar nggak, Bu? benar sekali. Tadi ada Rizky yang jawab kalau keterampilan gerak itu goyang. Itulah efek tadi belum sarapan mungkin ya. Nah, dari Ya, Bu. Silvi juga bagus sekali jawabannya. Jadi keterampilan gerak itu banyak sekali yang bisa kita jelaskan atau yang kita secara umum. Yang pertama adalah gerak. Apa sih gerak itu? Ayo, gimana? Apa sih gerak itu? Tadi Silvi tadi ngomong, Bu, itu, Bu. Gerak tadi pindah, Bu. Berpindah, Bu. Oh ya benar, berarti dengar tadi ya, temennya udah jawab tadi, gerak itu adalah perpindahan. Jadi secara umum, gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Jadi benar sekali apa yang katakan Silvi tadi, bahwa kalau kita gerak itu pasti berpindah tempat. Dengan syarat ada objek yang melihat kita bergerak. Jadi kalau kamu bergerak tapi tidak ada objek yang mengatakan atau yang melihat kamu bergerak, ya kamu tetap diam karena tidak ada objek yang melihat kamu bergerak. Oke ya, Ya, Bu. kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan perilaku gerak. Jadi perkembangan perilaku gerak itu terdiri dari 3 faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, kontrol gerak. Yang kedua, pembelajaran gerak. Dan ketiga adalah perkembangan gerak. Kira-kira selama ini pernah dengar belum dari 3 kata ini? Sudah, Bu. Udah ya? Nah, yang pertama, kontrol gerak. Kontrol gerak adalah kajian faktor-faktor neurologis atau syaraf yang mempengaruhi gerakan manusia atau neurofisiologikal yang mengacu pada fungsi tubuh secara spesifik dalam kaitannya dengan sistem syaraf. Selanjutnya, sistem syaraf sangat penting dalam memproduksi gerakan pada manusia karena sel-sel syaraf atau neuron menstimulasi serat-serat otot untuk memproduksi gerakan yang diinginkan. Sekarang Ibu mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin Ibu banyak tanya kali ya. Jangan, Bu. Biar kalian tidak ngantuk. Jadi kalau ketika Ibu panggil kalian dengar ya. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana sih proses terjadinya gerak sehingga kamu tuh bisa gerak? Prosesnya, Bu, ya, yang Ya, ditanya, betul Bu. sekali. Prosesnya gimana sampai kamu tuh bisa gerak? Ayo, Rizky. Ya, Bu, ada perintah, Bu, dari otak kita, Bu. Lalu Dia. saraf. Ya, Terus Bu. yang lain?
Sehat, Bu. Sehat. Kalau Iya. sakit, tak macam gerak, Bu. Oh, iya, lemes. betul. Jangan sakit-sakit Bu Ana. Yang lain gimana? Saya setuju, Bu. Setuju ya. Iya, Jadi Bu. proses terjadinya gerak itu yang pertama adalah harus ada RS. Jadi harus ada respon dulu, kemudian stimulus. Stimulus dulu apa respon dulu? Stimulus Stimulus dulu. Stimulus. Iya. Jadi butuh salah. Jadi harus ada stimulus dulu. Jadi kalau kamu gerak itu pasti ada stimulusnya. Ataukah kamu misalnya terpikir nih, oh di situ ada benda jatuh, baru kamu akan bergerak. Jadi kalau kamu gerak nggak ada stimulusnya, kira-kira nggak ada tujuan pasti kan? Kira-kira seperti itu. Jadi proses terjadinya gerak itu yang pertama harus ada stimulus, kemudian otak memerintahkan ke bagian tubuh yang mendapatkan stimulus tadi. Misal nih, karena ibu dari jauh, ibu mencubit Rizky. Rizky kan merasakan sakit nih, dapat stimulus dari ibu. Nah, Ya, kemudian Bu, otak sakit. memerintahkan untuk mungkin merasakan sakit. Aduh Bu, sakit kan, makanya terjadi gerak dan respon dari Rizky. Kira-kira seperti itu proses terjadinya gerak. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi jenis gerak itu secara umum ada dua. Jenis gerak kasar dan gerak halus. Kalau gerak kasar itu adalah suatu kemampuan yang ditampilkan individu dalam beraktivitas dominan dengan menggunakan otot-otot besar. Keterampilan menggunakan otot-otot besar ini dibagi ini bagi anak tergolong pada keterampilan gerak dasar. Kemudian gerak halus adalah kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau otot-otot kecil. Meskipun hanya menggunakan otot-otot halus, namun perannya sangat utama diperlukan dalam berbagai aktivitas manusia. Kira-kira nih, dari yang pertama, kira-kira bagaimana sih contoh gerak kasar yang menggunakan otot-otot besar? Ada yang bisa kasih contoh? Lari Bu. Lari. Ya Bu, lari. Lompat bener nggak, Bu? Lompat. Yang lain masih ada pendapat? Sate, Bu. Oh iya, jadi benar sekali tadi Rizky, kemudian Silpi menjawab lompat, loncat. Nah, itu memang lari, itu memang menggunakan otot besar yang dominan. Kemudian untuk yang halus, itu seperti kita sedang menjahit ataukah kita menyusun parcel. Jadi dominan otot yang digunakan adalah otot-otot halus. Jadi jangan lupa bahwa ketika kita mengajar, kita harus memperhatikan ini. Jangan hanya didominan pada menggunakan gerak kasar, tapi lupa pada gerak halus beserta didik kita. Ya. Kita selanjutnya keterampilan gerak dasar. Keterampilan itu masih ingat nggak? Ini sepertinya semester lalu udah ini ibu bahas ya. Masih ingat nggak? Ada berapa keterampilan gerak dasar? Lupa Bu. Lupa, Bu. Lupa. Jadi ada 3 ya. Yang pertama keterampilan lokomotor, keterampilan non lokomotor, dan yang terakhir adalah keterampilan manipulatif. Kalau lokomotor itu identik dengan apa? Lokomotor. Lokomotor tuh apa, Bu? Kalau lokomotor itu berpindah tempat, kata kuncinya. Kalau non lokomotor itu tetap pada tempatnya di sana, nggak berpindah, mantap di situ. Kalau manipulatif itu dia bergerak, kemudian dia bisa berpindah tempat, ditambah lagi ada menggunakan alat. Ya, ini kata kuncinya yang harus diingat. Jadi kalau lokomotor itu apa kuncinya? Dia bisa berpindah. Non lokomotor gerakannya mantap. Kalau manipulatif gabungan tadi gerakannya bisa berpindah tempat, bisa dia mantap, akan tetapi ada alat yang digunakan dalam dia bergerak.
Contohnya nih, kalau yang lokomotor kan bisa kalian kasih contoh. Kira-kira seperti apa kalau lokomotor? Lari tadi, Bu. Lari. Kalau yang non lokomotor? Move on. Dari dia, Bu. Apa Ki? Nggak denger Ibu Ki? Nggak move on, Bu. Nah, Rizky, dia Ki ya. Kalau yang terakhir, kalau yang gerakan yang manipulatif itu misalnya kalian mendribble bola. Jadi kalian bergerak kemudian menggunakan alat seperti itu ya. Jadi sampai sejauh ini kira-kira dari beberapa slide yang Ibu sampaikan tadi ada yang kurang jelas belum? Atau udah jelas, Bu? Seperti itu. Gimana tanggapannya? Kalau udah Yang paham, tadi, Bu, alhamdulillah. non lokomotor tadi. Cak mana contohnya, Bu? Tadi belum disebut ya, Bu, tadi, Bu. Non lokomotor itu misalnya kita melompat. Jadi kamu bergerak ke atas tapi posisinya tidak berpindah seperti itu. Jadi biarpun bergerak tapi Dia tetap di tidak situ pindah, lah. Bu ya. Heeh. Jadi itu non lokomotor, Bu ya. Iya, benar sekali. Selanjutnya Jadi siapa lagi? beda, Bu ya. Lokomotor sama yang apa tadi, Bu? Yang di slide tadi, Bu. Yang Dengan bergerak tadi, Bu ya. Iya, makanya tadi gerak tadi kan awalnya ngomong dia berpindah tempat, tapi ada objek yang melihat seperti itu. Ya, oke. Gimana? Dari beberapa slide yang Ibu tampilkan, kira-kira paham belum ini? Bu. Bu. Paham ya? Kalau udah paham, Ibu lanjutkan apa udah selesai nih? Kalau masih Tadi lah, sanggup, Bu. Ibu lanjut ke. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk gerak dapat Ibu coba. Siapa yang bisa menyimpulkan dari 5 slide awal ini, yang dari yang pertama sampai terakhir, ada yang bisa menyimpulkankah kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada pagi ini? Nggak usah yang belum sarapan ya, takutnya Ibu bingung dia mau simpulkan. Tapi nggak apa-apa juga yang ini yang belum sarapan, kalau dia udah kuat nggak apa-apa, berarti semangat dianya. Saya, Bu. Ah, Rizky, ternyata semangat masih Ki ya. Ya silakan Ki, tolong disimpulkan Ki. Ya, Bu. Menurut saya tadi telah disampaikan tadi berupa gerak itu berarti perpindahan, Bu. Di Iya. mana ada 3, Bu. Ada keterampilan geraknya. Yang pertama lokomotor, non lokomotor, dan terakhir, Bu, manipulatif. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, kasih plus dulu untuk Rizky semuanya. Ya, bagus sekali ya Rizky. Jadi benar tadi dari kita gerak, kemudian apa saja yang ada pada keterampilan gerak dari lokomotor, non lokomotor, kemudian manipulatif. Jadi Ibu sangat senang sekali kalau kalian bisa paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Ibu semangat ngajarnya. Jadi karena minggu lalu karena materinya sudah Ibu sampaikan, nah untuk tugas minggu depan kalian harus mencari beberapa artikel atau kajian yang bisa kalian carilah, mau dari media apapun, tentang sasaran perkembangan motorik. Jadi ketika minggu depan kayak ini tadi, jadi kalian sudah tahu apa materi yang akan kita bahas pada pagi ini ya. Jadi tugasnya nggak apa-apa, kalian mau cari di mana nggak apa-apa, silakan Ibu ini kasih tugas ke kalian, terserah sumbernya dari mana, biar minggu depan kalian siap. Dan masukan Ibu untuk Rizky minggu depan sebelum belajar ya, untuk semuanya ya, harus sarapan dulu ya, biar kuat belajarnya, oke? Oke, Bu. Ya, bisa diterima. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk minggu depan? Kumpulnya di mana, Bu? Ya, kumpulnya di e-learning ya. Oh iya, untuk absen di e-learningnya sudah bisa diakses untuk absen hari ini tadi. Bisa, Bu. Ya, nggak ada masalah ya Iya, untuk Bu. absennya ya. Jadi jangan Nggak lupa ada, Bu. untuk mengklik presentnya di e-learning ya.
semuanya? Ya, Bu. Ingatkan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga kita bisa menerima pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan kalian semua ya. Ibu akhiri, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.